Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bioteknologi pertanian dan peternakan. Awalnya itu kita akan masuk ke pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu cabang ilmu terap yang mempelajari manfaat makhluk hidup, sistem biologis maupun komponen yang dihasilkan oleh organisme seperti enzim, gen, atau metabolit untuk menghasilkan produk ini, prosesnya dan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi ini memadukan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, mikrobiologi, genetik, biokimia, kimia, serta rekayasa teknologi sehingga mampu mengembangkan metode baru dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya itu pengertian bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi di bidang pertanian ini adalah penerapan ilmu bioteknologi untuk meningkatkan mutu tanaman, hasil panen, serta menjaga lingkungan tujuan agar tanaman lebih produktif, tahan hama, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya kita masuk ke pengertian bioteknologi dalam bidang peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan adalah menerapkan ilmu biologi, genetik, kimia, dan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas produktivitas serta kesehatan hewan yang diternak. Bioteknologi ini memanfaatkan mikroorganisme, rekayasa genetika, serta teknik reproduksi buatan guna menghasilkan teknik yang lebih unggul, sehat, dan efisien dalam pemeliharaan ini. Selanjutnya itu kita masuk ke peranan bioteknologi di bidang pertanian dan di dalam bidang pertanian. Di sini ada yang namanya hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocokkan tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan larutan nutrisi, mineral, atau media lain seperti pasir, kerikil, dan rock wool. Manfaatnya dia ini hemat tanah, hemat lahan, atau tanaman ini lebih cepat tumbuh bebas dari gulma, hasilnya lebih bersih. Selanjutnya itu ada kultur jaringan, yang dimana kultur jaringan ini adalah teknik memperbanyak tanaman dengan menumbuh jaringan tanaman di media buatan yang steril dan kaya nutrisi. Manfaatnya ini menghasilkan bibit dalam jumlah besar, seragam, cepat, bebas hama dan penyakit, serta bisa memperbanyak tanaman langka. Selanjutnya itu ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah dimodifikasi genetikanya dengan cara memasukkan gen tertentu agar memiliki sifat unggul. Contohnya itu seperti padi tahan hama, jagung tahan kekeringan, kedelai tahan keberhidat. Manfaat ini meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi penggunaan pestisida, memperbanyak kandungan gizi. Selanjutnya itu ada biopestisida dan biofertilizer. Biopestisida Biopestisida adalah hayati yang dibuat dari organisme, yaitu bakteri, jamur, virus, untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Contohnya itu seperti Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan ulat. Yang kedua itu biofertilizer, yaitu pupuk yang hayati yang mengandung mikroba, bermanfaatnya untuk mengubarkan tanaman dan mampu menyerap hara. Contohnya itu Rhizopus, bakteri pengikat nitrogen. Manfaatnya ini adalah ramah lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi ketergantungan pada pupuk, pestisida kimia. Selanjutnya itu kita masuk ke peranan bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertamanya itu ada
Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik yang mengawinkan hewan dengan cara memasukkan sperma penjantan unggul ke dalam seluruh produksi jantan menggunakan alat khusus. Nah, manfaatnya dia ini meningkatkan kualitas keturunan, mencegah penularan penyakit kelamin, mempercepat, memperbaik genetika ternak dan efisien dalam pemeliharaan penjantan. Nah, selanjutnya itu ada transfer embrio. Nah, di mana transfer embrio ini adalah teknik mengambil embrio dari induk betina unggul kemudian ditanamkan pada rahim induk betina lain. Nah, manfaatnya dia ini adalah memperbanyak keturunan hewan unggul dalam waktu singkat, meningkatkan kualitas genetik, serta mengatasi keterbatasan produksi alam. Nah, selanjutnya itu ada cloning. Nah, yang dimana cloning adalah teknik menghasilkan individu baru yang independen secara genetik dengan individunya. Manfaatnya dia ini melestarikan hewan langka, memperbanyak hewan ternak unggul, dan meningkatkan produksitas pertanahan. Nah, selanjutnya itu ada vaksin dan hormon rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik adalah vaksin yang dibuat menggunakan teknik bioteknologi untuk mencegah penyakit pada hewan ternak. Contohnya itu vaksin rekombinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Nah, selanjutnya itu hormon rekayasa genetik. Hormon yang diproduk dengan teknik DNA rekombinasi dengan untuk memasang pertumbuhan atau reproduksi hewan. Nah, contohnya itu hormon tumbuhannya itu growth hormone untuk meningkatkan produksi susu pada sapi perah. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bioteknologi konvensional dan modern di bidang pertanian maupun peternakan. Nah, yang pertama itu di bidang konvensional. Nah, di bidang konvensional adalah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan organisme hidup secara langsung, terutama melalui proses fermentasi dan teknis sederhana untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia, seperti dalam pembuatan pangan tanpa menggunakan rekayasa genetik yang canggih. Nah, teknik ini sudah digunakan sejak lama dan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu dalam pembuatannya itu seperti tape, tempe, kecap, dan yogurt. Selanjutnya itu di bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini adalah penggunaan bioteknologi dalam pendekatan yang canggih seperti rekayasa genetik untuk memanipulasi bagian spesifik dari organisme hidup DNA, gen, sel, atau jaringan. Gunanya menghasilkan produk atau proses yang diinginkan dalam bidang kesehatan pertanian maupun lingkungan dan pangan. Nah, selanjutnya itu ada produk bioteknologi di bidang pertanian. Nah, konvensionalnya itu ada seperti padi lokal, hasil persilangan alami, terus ada buah-buahan lokal, terus ada jagung variasi lama. Di modernnya itu padi tahan lama dan penyakit, ataupun jagung transgenik, terus Goldewerice, terus tembakau rendah nikotin. Nah, selanjutnya itu manfaat. Selanjutnya itu konvensional, telur dan susu biasa, daging ternak lokal, sapi, kambing, ayam hasil perkawinan alami. Modelnya itu sapi berproduksi tinggi, ayam berdaging cepat besar, kambing, sapi unggul dari trans embrio dan Nah, selanjutnya itu kita dampak positif dan negatif bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Nah, dampaknya itu positif seperti peningkatan produksi dan kualitas hasil, peningkatan daya tahan tanaman,
terhadap hama dan penyakit, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dampak negatifnya itu seperti resiko penyemaran genetik, penurunan keanekaragaman hayati, muncullah hama dan penyakit baru, resistan, serta potensi gangguan ekosistem akibat organisme transgenis. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari bioteknologi peternakan maupun pertanian. Nah, bioteknologi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, serta ketahanan pangan. Dalam bidang pertanian, bioteknologi mampu menghasilkan varietas unggul, tahan hama maupun penyakit, kaya nutrisi, serta ramah lingkungan. Dalam bidang peternakan, bioteknologi ini membantu menghasilkan ternak hewan dengan pertumbuhan lebih cepat. Produk ini susu ataupun daging lebih tinggi serta kesehatannya yang lebih baik, konvensional maupun modern. Bioteknologi ini tetap bertujuan untuk mendukung kebutuhan manusia melalui bermanfaat makhluk hidup dan teknologi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.